Episode 8 Pertahanan Darurat 4. 1 jam setelah pertempuran dimulai, Gong Pildu bertempur dan bertempur. Jumlah monster nyaris tidak berkurang tetapi itu masih bagus. Gong Pildu dianggap memiliki pertahanan terkuat di antara 10 kejahatan karena suatu alasan. Kamu bajingan. Zona bersenjata karakter Gong Pildu telah naik level. Tanah pribadi karakter Gong Pildu telah naik level. Karakter Gong Pildu telah memperoleh keterampilan dinding pelindung. Kecepatan naik level dari Armored Zone cepat. Sponsor di belakang Gong Pildu bergegas untuk mendukung pertumbuhannya. Jika dia bisa bertahan di sini, pertumbuhan Gong Pildu akan sangat besar. Selama dia bisa bertahan di sini. Menurut skenario, Gong Pildu harus bertahan selama 7 jam lagi. Akan lebih baik jika saya memiliki popcorn. Sangat buruk. Li Jihye terkikik di sebelahku ketika dia melihat lantai bawah. Dia mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa saya harus menyelamatkan mereka. Itu benar-benar suatu transformasi dalam disposisi murid Yo Jong-hyuk. Ngomong-ngomong, mengapa Yo Jong-hyuk tidak ada di sini? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Guru selalu sibuk. Petik 2. Sibuk. Ya, dia mungkin sibuk. Orang yang berusaha sendirian adalah yang paling sibuk. Aku menatap Gong Pildu yang sekarat saat aku bertanya, jam berapa Yo Jong-hyuk memasuki ruang bawah tanah? Sekitar jam 9 pagi hari ini, Li Jihye berhenti berbicara dan menatapku. Petik 2. Tunggu sebentar, bagaimana kamu tahu bahwa guru memasuki ruang bawah tanah? Saya mengabaikan Li Jihye dan menghitung waktu. Sekarang sudah jam 8 malam. Menggunakan perhitungan sederhana, sudah lebih dari 11 jam sejak Yo Jong-hyuk masuk. Namun dia masih belum keluar. Sial, aku harus pindah. Yo Jong-hyuk adalah karakter utama dan akan sulit jika sesuatu terjadi padanya. Saya membuka komunikasi Dokkaebi. Bi-hyung. Bi-hyung yang melayang di udara berbalik untuk menatapku. Apa itu? Memanggilku tiba-tiba. Buka tas Dokkaebi. Apa? Tidak. Saya saat ini mendapatkan banyak langganan. Aku tahu, harga saham saya naik karena tindakan saya dengan Gong Pildu. Tindakan saya memasang perangkap dan kemudian duduk kembali berarti rasi bintang kelompok, pencari kesenangan, tidak akan tetap berada di saluran tempat Gong Pildu berada. Kemana rasi bintang akan pergi setelah meninggalkan saluran? Rasi bintang baru telah memasuki saluran. Itu tentu saja saluran Bi-hyung. Tanda pagar saluran BI7623 siap untuk ekspansi. Lihat ini. Sekarang saluran saya juga. Itu tidak masuk akal bagi Bi-hyung untuk bertindak seperti ini. Tapi ini bukan waktunya untuk hiburan. Jika Anda tidak ingin saluran Anda dirusak, buka dengan cepat. Anda dapat melihat bahwa akan ada iklan dalam persiapan untuk perluasan saluran. Petik 1. Sial, sungguh. Bi-hyung menggerutu tetapi membuka tas Dokkaebi setelah menunjukkan iklan. Akhirnya tiba waktunya untuk menggunakan koin yang saya simpan. Aku akan memberimu 5.000 koin. Tingkatkan saya menjadi anggota emas. Petik 1. Bi-hyung menatapku dengan tenang dan menghela nafas. Itu diikuti oleh pesan sistem. 5.000 koin telah dikonsumsi. Selamat, Anda telah menjadi anggota emas dari tas Dokkaebi. Peringkat anggota saya berubah dan latar belakang tas Dokkaebi juga berubah. Koin sangat bagus. Daftar item baru ditambahkan. Saya memasukkan barang-barang yang diperlukan ke dalam keranjang belanja. Asteris di balik kontrak adegan 10.000 C. Asteris ramuan pemulihan daya sihir tingkat 10-10 sampai 5,000 C. 1 kontrak dan 10 ramuan perantara. Ini sudah cukup. Pengeluarannya agak besar tetapi saluran itu akan diperluas. Tidak akan lama sebelum saya memulihkannya. Bi-hyung gugup ketika melihat barang yang saya beli. Kurung siku buka. Kenapa ada kontrak? Apakah Anda sudah lupa persyaratannya? Anda tidak dapat memiliki sponsor. Maksud kamu apa? Mengapa saya mendapatkan sponsor sekarang? Petik 2. Bahkan jika saya melakukan itu, mengapa saya membeli kontrak dengan koin saya sendiri? Bagaimanapun, Bi-hyung ini masih membutuhkan banyak pekerjaan. 15.000 koin telah dikonsumsi. Behind the scenes kontrak, telah diperoleh. 10 ramuan pemulihan daya sihir tingkat menengah telah diperoleh. Yo sangat menunjukkan rasa ingin tahu ketika barang muncul dari udara tipis. Apa itu? Kontrak untuk membuat, celah, dan Saya mengisi kontrak dengan hati-hati, menulis nama saya di bagian, celah, dan menunggu dengan tenang. Sudah waktunya bagi, untuk datang. Sponsor untuk karakter, Gong Pildu, meminta bantuan dari rasi bintang terdekat. Akhirnya, sponsor di belakang Gong Pildu mencapai batasnya dan mulai mengirim pesan di luar saluran. Itu wajar karena sponsor tidak memiliki banyak koin sejak awal. Tidak semua orang kaya hanya karena mereka adalah rasi bintang. Rasi bintang, tahanan Golden Headband. Rasi bintang lain di saluran Gong Pildu akan berhenti mensponsori dan inkarnasi sedang sekarat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bi-hyung memperhatikan sesuatu dan bergumam. Tunggu sebentar, tentu saja kamu tidak. Saya berbicara dengan Gong Pildu, yang dalam kondisi setengah mati. Hei, kamu di sana. Dudu. Gong Pildu menembak dengan gila dan menatapku sambil terengah-engah.
Apakah kamu akan mati seperti ini atau kamu akan menandatangani kontrak dengan saya? Apa? Aku bukan rasi bintang jadi aku tidak bisa menjadi sponsor. Tetapi jika Anda mau, saya bisa menjadi orang di belakang layar. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Apa yang dibicarakan bajingan ini? Gong Pildu, tutup mulut. Saya tidak sedang berbicara dengan kamu. Apa? Saya melambaikan kontrak di satu tangan dan ramuan pemulihan daya sihir menengah di tangan lain. Jawab dengan cepat. Saya akan memberikan barang-barang ini kepada Anda jika Anda masuk dengan saya. Petik 2. Sebuah jendela pesan muncul di depan saya. Sponsor di belakang karakter, Gong Pildu, telah mengungkapkan dirinya sendiri. Rasi, Master Pertahanan, memandangmu seolah-olah kamu gila. Memang, dia belum siap menjadi, Jangan khawatir, dia akan tergesa-gesa seiring berjalannya waktu. Bi-hyung mengawasiku. Kamu gila. Yang ini juga. Kamu yang pertama mencoba dan mendukung rasi bintang. Aku tidak bisa melakukannya. Ini rasi bintang. Apakah itu akan ditandatangani dengan manusia yang tidak berarti? Itu hanya pikiranmu. Konstelasi menengah, Master Pertahanan. Dia adalah konstelasi tingkat rendah dibandingkan dengan kemampuannya. Dunianya telah lama menjadi skenario, dan benar-benar hancur. Oleh karena itu, mitos Master Pertahanan tidak lagi dibahas. Mitos telah hilang dan rasi bintang tidak bisa mendapatkan koin. Suatu hari, bahkan keberadaannya akan hilang. Itu sebabnya beberapa rasi bintang, termasuk Master Pertahanan, terobsesi untuk mencari inkarnasi. Rasi bintang dikenang di dunia melalui inkarnasi yang mereka pilih. Orang itu, dia tidak punya koin yang tersisa. Apa? Kekuatan Gong Pildu telah jatuh tajam dibandingkan sebelumnya. Tidak seperti Raja Goreng kecil, Master Pertahanan adalah seseorang yang peduli dengan inkarnasinya. Fakta bahwa Gong Pildu akan mati berarti dia kehabisan koin. Itu sudah jelas tetapi tanpa koin, kontrak sponsor yang baru tidak mungkin. Lalu apa yang terjadi pada rasi bintang yang tidak bisa membuat inkarnasi baru? Begitu Gong Pildu meninggal, orang itu akan dilupakan. Untuk sebuah rasi bintang, dilupakan berarti kematian. Ketakutan samar memenuhi mata Bi-hyung. Kamu adalah. Gong Pildu adalah kartu yang hebat jika saya mampu membelinya. Bahkan Yo Jong Hyuk telah mencoba untuk menaklukkan Gong Pildu beberapa kali dalam regresi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dia tidak pernah berhasil. Yo Sangah berbicara. Dok Jasi, orang itu akan mati. Gong Pildu menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah mengalir. Sekarang hanya ada 2 menara mini yang tersisa di Armed Zone. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Rasi, Master Pertahanan, bertanya-tanya tentang isi kontrak. Dia datang. Mata Bi-hyung melebar melihat pemandangan di depannya. Benarkah? Tidak? Apakah ini nyata? Saya segera menunjukkan kontrak. Rasi, Master Pertahanan, sudah mulai membaca kontrak. Gong Pildu, yang menumpahkan darah di lantai bawah, tiba-tiba berteriak. Dia mungkin pernah mendengar pesan dari sponsornya. Apa pesan ini? Petik 2. Apa, dia sedang dijual? Apa yang terjadi pada Pildu Si? Rasi, Master Pertahanan, meminta waktu untuk berpikir. Setelah beberapa saat, saya mendengar kabar baik. Rasi, Master Pertahanan, menambahkan persyaratan pada kontrak. Jika Anda setuju dengan kondisi ini, konstelasi, Master Pertahanan, akan setuju untuk membuat kontrak dengan Anda. Saya langsung membaca kontrak. 14. Inkarnasi Kim Dokja Gap mengakui hak properti dari Master Pertahanan Konstelasi, dan harus memastikan kelangsungan hidup Gong Pildu. 15. Inkarnasi Kim Dokja Gap harus membantu Tuan Konstelasi Pertahanan, sehingga properti pribadinya, Gong Pildu, tumbuh dengan baik. Menjamin kehidupan Gong Pildu dan pertumbuhannya. Sebenarnya, ini tidak perlu dimasukkan. Itu wajar bagi Gong Pildu untuk tidak mati jika kontrak ditandatangani. Satu-satunya hal yang penting bagi saya adalah kondisi ketiga. 3. Inkarnasi Kim Dokja Gap memiliki otoritas komando atas, Gong Pildu, milik pribadi dari Master Pertahanan Constellation, hingga 10 kali sehari. Saya memeriksa kontrak dan mengangguk. Aku akan menandatangani kontrak. Tak lama, benang merah menghubungkan saya dan Gong Pildu. Kemudian pesan sistem terdengar. Kontrak telah selesai. Anda telah menjadi co-sponsor, Gong Pildu, karena kontrak. Karena kontrak, Anda telah diberi hak untuk memerintahkan inkarnasi, Gong Pildu. Durasi kontrak adalah 5 tahun dan itu tidak akan diperpanjang secara otomatis. Yo Jong Hyuk akan terkejut jika dia tahu bahwa Gong Pildu dapat diperoleh dengan mudah. Jika saya tidak membaca setengah dari cara bertahan, saya tidak akan tahu menggunakan kontrak di balik layar dengan cara ini. Saya menyerahkan ramuan pemulihan kepada Yo Sangah. Berikan ini pada Gong Pildu. Anda harus memberinya satu setiap 40 menit. Petik 2. Petik 2. Tidak apa-apa memberi padanya. Dia harus memberikannya. Jika tidak, skenario utama ini tidak akan dihapus. Gong Pildu bingung setelah Yo Sangah memberinya ramuan. Apa ini? Minumlah dan berkelahi. Gong Pildu curiga sejenak tetapi segera membuka tutup ramuan itu. Asap biru muncul di sekujur tubuhnya dan menara yang hancur kembali ke penampilan aslinya.
Karakter, Gong Pildu, telah sepenuhnya memulihkan kekuatan sihirnya. Gong Pildu menyeka ramuan bernoda bibir dan menatapku. Pria bodoh, apakah Anda pikir saya akan memaafkan Anda karena ini? Begitu aku keluar dari sini, itu akan menjadi akhirmu. Petik 2. Diam, Gong Pildu. Berdasarkan ketentuan kontrak, hak komando diaktifkan. Oh Petik 2. Kasihan, dia bahkan tidak tahu apa situasinya. Berjuang keras. Jangan menyentuh anggota pestaku. Petik 2. Mempercepatkan. Petik 2. Dudu. Mata Yosangah membelalak ketika dia melihat Gong Pildu mendengarkan perintah saya. Dedok Jasi. Kenapa orang itu? Petik 2. Aku membuat celah menjadi Petik 2. Apakah kamu menulis sesuatu? Sekarang Anda dapat yakin tentang Gong Pildu. Kemudian pemboman pesan dari Rasi Bintang dicurahkan. Rasi Bintang, Secretive Plotter, menganggap ide Anda menarik. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, telah menjatuhkan tongkatnya pada strategimu. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, berpikir bahwa kamu kurang ajar. Saya diam-diam menandatangani kontrak tetapi orang-orang ini sudah menyadarinya. Master pertahanan hanya tingkat menengah tetapi dia masih konstelasi. Seorang manusia biasa menjadi sponsor bersama dengan sebuah rasi bintang, dampaknya pada rasi bintang akan sangat besar. Akan ada serangan balik di antara mereka seperti Abyssal Black Flame Dragon. Tapi, banyak rasi memperhatikan Anda. Sejumlah rasi bintang ingin menjadi sponsor Anda. Rasi bintang yang menyadari nilai saya jauh lebih besar. Jika mereka menjadi sponsor saya, mereka akan dapat menggunakan kekuatan master pertahanan. Kemudian pemilik saluran Gong Pildu, Dokkaibi Biryu muncul di udara. Rasi bintang. Kenapa? Kamu tiba-tiba pergi. Jangan pergi. Tunggu sebentar lagi. Biryu, yang salurannya hancur, membuat permohonan putus asa. Itu adalah Dokkaibi yang menciptakan hukuman makanan dan biaya hidup di stasiun Gumho. Tidak. Dokkaibi Biryu secara bertahap kabur dan menghilang. Saluran tanda pagar Bir 3642 telah dipaksa untuk pergi setelah langganan dikurangi. Bihyung bergumam dengan suara bergetar setelah melihat satu saluran jatuh ke kehancuran. Permisi, Dok Janim. Apa itu? Apakah kamu membidik Gong Pildu sejak awal? Aku mengangkat bahu. Gila, manusia. Dengan manusia apa aku mendaftar? Bihyung tidak bisa menutup mulutnya. Saya tidak peduli. Tempat ini diatur dan saya harus pindah ke tempat berikutnya. Saya berbicara dengan anggota partai yang kebingungan yang masih belum memahami situasi. Semua orang, maaf, saya harus pergi sebentar. Petik 1. Sekarang. Ada tempat yang harus segera aku kunjungi. Hyunsung Si dan Yosangah Si, silakan tetap di sini. Anda tidak perlu melakukan apapun. Cukup lemparkan ramuan pildu sampai akhir skenario dan rileks. Petik 2. Jung Hyewon bertanya, bagaimana dengan Gilyong dan aku? Kamu akan ikut denganku. Kemana? Sulit untuk dijelaskan tetapi ada orang jahat. Orang jahat. Iya, orang jahat yang menghilang untuk makan barang sendirian, terlepas dari apakah orang mati atau tidak. Mulai sekarang, saya akan memukulnya di belakang kepala. Petik 2. Itu sangat sulit. Jung Hyewon berpikir sejenak sebelum bertanya. Petik 2. Apakah dia lebih buruk dari Gong Pildu? Saya merenung sejenak sebelum menjawab. Dia jauh lebih buruk. Kalau begitu ayo pergi. Aku akan menjelaskan detailnya nanti. Saya pindah dengan Jung Hyewon dan Lee Gilyong. Kemudian seseorang meraih pundak saya. Itu Lee Ji-hye. Tunggu, kemana kamu pergi sekarang? Bagaimanapun, ini bagus. Bagus, Anda bisa ikut. Petik 2. Kemana kamu pergi? Yo Jong-hyuk dalam bahaya. Lee Ji-hye tertawa seolah mengira aku sedang bercanda. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tuan dalam bahaya. Petik 2. Ekspresiku tetap serius dan tawa Lee Ji-hye segera menghilang. Apakah kamu serius? Tidak, bagaimana kamu tahu ini? Petik 2. Bagaimana saya tahu? Mungkin saya adalah yang terdepan di dunia, bukan otoritas tertinggi kedua yang mengenal tuannya. Saya memeriksa waktu. Brengsek itu, dia pergi ke ruang bawah tanah tersembunyi di exit 1. Dan sudah 11 jam sejak dia masuk. Lee Ji-hye berbicara kosong. Saya ingat bahwa Yo Jong-hyuk telah menyerang ruang bawah tanah tersembunyi, Chungmuro selama 8 tahun. Dia gagal 2 kali dan berhasil 6 kali. Masalahnya adalah bahwa kedua kegagalan itu terkonsentrasi pada regresi awalnya. Giliran ke-8 dan ke-11. Selama regresi ke-8, Yo Jong-hyuk meninggal di ruang bawah tanah tersembunyi Chungmuro. Tapi Yo Jong-hyuk saat ini adalah giliran ke-3. Kalau terus begini, Yo Jong-hyuk akan mati hari ini. Jika tebakan saya benar, regresor sialan kita akan berada di rute Sunfish. TL catatan, tampaknya didasarkan pada permainan, bertahan. Mola-mola, di mana Anda harus membuat mola-mola selamat dari masalah di laut. Tetapi mola-mola itu mulai dan mati karena hampir semua hal.